Selamat pagi, siang, sore, malam ya, dimanapun kalian berada. Kalian pasti kangen banget sama Thrift Podcast sesi kali ini ya. Karena hari ini tuh aku bakal ngomongin tentang hal yang lagi panas banget seputar pajak kripto tuh. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai lebih mengerti dan menyikapi perihal pajak kripto. Bersama aku Monik as a host today, dan aku sekarang ditemenin sama seseorang yang luar biasa banget. Di sini ada Bapak Deddy Gun selaku CEO dari Gun Consulting. Selamat apa nih berarti pagi, siang, sore, malam ya Pak? Ya, siang juga boleh, mendekati sore juga boleh. Iya, selamat pagi juga. Tergantung kalian nonton video ini kapan gitu kan ya Pak ya? Iya, betul. Oke, Bapak ini adalah pendiri dari komunitas Ayo Belajar Pajak ya Pak ya? Iya, benar. Oke, kalau boleh tahu itu komunitas seperti apa sih Pak? Jadi begini, saya sama teman-teman ini kan memang mempunyai visi misi. Kita sama-sama ahli di bidang satu akuntansi, manajemen, pajak. Paling tidak selain ya namanya bisnis kan kita cari cuan nih ya, tapi di satu sisi kita juga harus mempunyai apa istilahnya keinginan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama UMKM, karena banyak juga para UMKM yang buta masalah pajak, yang dia nggak tahu harus gimana pajaknya, habis gitu penanganannya akuntansi seperti apa, terus sistem yang harus dia mulai bangun dari awal sampai akhir itu seperti apa, paling tidak dia tahu lah. Oke. Walaupun tidak secara detail dia tahu. Jadi nggak sampai istilahnya orang Jawa keblobok atau keblekong terlalu dalam. Keblekong. Iya, seperti itu istilahnya. Berarti komunitas Ayo Belajar Pajak ini lebih ke sekumpulan para orang-orang yang pastinya mengerti soal pajak ya Pak ya, untuk mengedukasi. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Tapi untuk kesibukan dari Pak Deddy Gun, ini saya panggil Pak Deddy Gun gitu Deddy ya? Gun aja nggak apa-apa. Tapi nama aslinya siapa sih Pak? Saya Deddy Hendra Gunawan. Kenapa kok ada Gun? Karena di situ saya mempunyai firma konsultan yang saya kasih nama Gun. Gun Consulting Nah, itu. seperti itu. Oke. Kesibukan Bapak saat ini itu apa saja kalau boleh tahu? Sebelum kita membahas hal-hal yang membuat teman-teman di rumah panas tuh. Kalau sekarang kesibukan saya lebih bagaimana caranya memberikan itu tadi, kontribusi kepada masyarakat, terutama di Ayo Belajar Pajak komunitasnya. Yang kedua, membesarkan bisnis saya sendiri juga, Gun Consulting itu tadi. Itu ya. Oke, berarti kesibukannya saat ini itu ada di komunitas dan di Gun Consulting, ya, seperti itu. Oke, tuh. Jadi manfaatnya nonton video ini tuh pasti banyak banget gitu ya Pak ya? Iya. Ya, sambil kita promosi lah ya video kita ya. Jadi teman-teman wajib tonton sampai habis ya. Oke, Pak Deddy Gun nih, pertanyaan pertama. Yes, kayak kayak gitu. Pertanyaan pertama nih Pak, arti kripto dalam pajak sendiri itu seperti apa sih Pak? Kripto itu sebenarnya kan dari dua kata ya. Kalau namanya cryptocurrency, kriptografi itu kan kumpulan kayak kode ya. Kalau saya lihat di literatur, saya baca itu sekumpulan kode, yang mana kode itu mempunyai password dan lain sebagainya. Nah, currency sendiri itu sebagai mata uang. Jadi kalau kripto sendiri di dalam pajak itu sebenarnya sebagai alat digital atau digital pertukaran gitu loh, kayak alat pertukaran digital lah, seperti mata uang. Tapi kalau mata uang sih bukan, karena di sini juga secara pajak pun belum ada definisi secara tepat itu seperti apa, karena di peraturan yang baru saja rilis kemarin sih Mei itu tidak menyebutkan di situ secara tepat apa itu cryptocurrency itu sebagai mata uang atau sebagai aset, masih belum. Tapi penanganannya atau juklaknya di situ sudah ada. Oh, jadi berupa juklak seperti itu ya Pak ya? Lebih ke juklaknya, petunjuk pelaksanaannya. Nah, untuk transaksi kripto sendiri ini yang terhutang pajak itu apa aja sih Pak? Karena kan yang kita tahu kan fitur dalam kripto ini kan banyak ya. Iya. Ada yang transaksi jual beli, tapi kan yang kita tahu umumnya kan itu. Cuma sebenarnya kan banyak, ada swap, transfer aset dan lain-lain. Nah, apakah pajak ini tuh udah mencangkup semuanya atau gimana? Kalau jadi gini, peraturan yang mengenai cryptocurrency kan baru rilis kemarin, petunjuk pelaksanaannya lebih tepatnya di PMK 68 tahun 2022 Mei. Nah, di situ yang mencakup
masalah kripto sendiri, sebenarnya pajak, kalau kita berbicara apa sih objek pajak? Di dalam undang-undang pajak penghasilan, setiap aset yang mempunyai potensi untuk menambah kemampuan ekonomis seorang wajib pajak, jadi lebih digarisbawahi menambah kemampuan ekonomis. Jadi kalau di situ tidak ada kata-kata menambah kemampuan ekonomis, ya itu bukan objek pajak, dan lebih tepatnya objek pajak itu lebih ke menambah kemampuan ekonomisnya seorang wajib pajak. Disitulah objek pajak akan dikenai tarif pajaknya. Jadi kalau secara kripto mungkin anggap aja nih kita beli 1.000, kita jual 1.100, 200. Nah ini kan kemampuan, kan ada penambahan ini, ada selisih. Selisih itu tadi ya. Iya. Oh berarti di sini yang akan dikenai pajak adalah semua fitur dalam kripto, seperti itu ya? Betul, nilai transaksi. Nilai kalau di transaksinya. dalam peraturan PMK 68 itu sendiri. Nah, terhadap jual beli kriptonya itu kan. lalu kalau dari situ nih kan saya kan jujur aja awam ya Pak persoalan pajak ya. Nah, seperti yang pemerintah terapkan di pajak kripto berupa PPh, PPN per Mei 2022 itu bisa dijelaskan lebih mungkin detail atau terperinci gitu mungkin Pak? Jadi begini, kalau di dalam cryptocurrency itu kita harus bisa membedakan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Ini kita jika berbicara masalah PPN. Barang kena pajak, kalau kita berbicara cryptocurrency, itu adalah cryptocurrency-nya itu sendiri. Pertukaran cryptocurrency-nya itu sendiri, jual belinya. Sedangkan jasanya itu adalah exchanger-nya. Exchanger yang melakukan atau memfasilitasi. Yang ketiga adalah mining pool-nya, penambangnya. Jadi itu objek-objek yang memang nantinya akan dikenai pajak. Terkait PPN itu 0,11% dari nilai transaksi. Kalau PPh dengan tarif 0,1% dari nilai transaksi. Dan itu statusnya final terkait PPh. Oke, lalu di dalam perihal yang sudah dikeluarkan di per Mei 2002 tadi itu, pasal berapa yang menjelaskan terkait pengenaan pajak kripto dan kira-kira manfaat serta dampaknya ke depannya itu bagaimana Pak? Kalau pasalnya belum ada ya yang belum tadi? ada. Jadi pemerintah memberikan peraturan itu langsung satu peraturan. Satu peraturan namanya PMK 68 tahun 2022. Oh yang tadi, betul. dalam juklak tadi ya? Berarti pasalnya belum ada? Itu semua pasal mengatur masalah cryptocurrency. Jadi objek pajaknya itu apa, subjek pajaknya siapa, kapan saat dan terutangnya pajak, habis itu kapan harus kita melaporkan PPh, kapan kita harus menyetorkan PPh, kapan kita harus memungut PPN, melaporkan PPN, semua ada di situ semua. Berarti di dalam juklak itu kira-kira nanti untuk pajak kripto ini sendiri itu dampaknya ke depannya itu kira-kira seperti apa ya Pak ya? Dari sebelumnya ada peraturan ini, ada pasal-pasal ini, lalu sekarang dikenai pasal ini gitu. Pasti kan kalau sebelumnya kita tidak ada peraturan yang jelas, dan nanti mungkin ke depannya lebih jelas lagi, lebih diperbarui lagi dengan peraturan-peraturan berikutnya sebagai laporan-laporan pelengkapnya, pasti nantinya ada istilahnya trial error. Dalam arti kayak mungkin di sini ada pro dan kontra di dalam masyarakat. Oh ini gimana? Makanya nanti biasanya pemerintah akan memberikan, oh ini ditunjang peraturan ini lagi. Jadi memberikan kemudahan juga bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis cryptocurrency seperti itu. Berarti ini masih akan ada tahap trial and error dulu, seperti itu ya? Seperti itu. Oke. Oh, udah mulai panas nih ya. Jadi teman-teman jangan khawatir karena peraturan ini masih ada trial and error-nya seperti itu ya Pak ya. Kalau trial error-nya biasanya kan gini, penyempurna istilahnya. Dalam bahasa pajak penyempurna dari peraturan sebelumnya. Bukan trial error ini bisa atau enggak. Oh, enggak gitu berarti? Iya, penyempurna dari peraturan ini. Mungkin kalau bahasa saya seperti itu, tapi lebih tepatnya detailnya adalah penyempurna dari peraturan-peraturan sebelumnya. Betul. Baiklah, kalau begitu. Lalu Pak, pertanyaan selanjutnya nih. Kan kita kan masih baru ya ini di Indonesia ya, peraturan pajak kripto. Kalau misalnya dibandingkan dengan negara lain itu peraturan kita tuh termasuk yang seperti apa sih Pak?
ketatkah atau sebenarnya udah longgar gitu? Kalau kita dibandingkan dengan negara lain sih masalah peraturan masalah kripto, mungkin negara lain lebih detail ya. Karena kan mereka yang pertama kali yang untuk melakukan transaksi terkait cryptocurrency, sedangkan Indonesia kan kalau menurut perjalanan itu kan secara pengguna secara pertama kali kan 2008 kalau nggak salah muncul yang namanya Bitcoin peer-to-peer-nya itu, sampai dengan sekarang 2017 Bitcoin di angka 10.000 dolar US. Nah, sedangkan ini kan kalau yang pertama muncul ya pasti kan di Amerika, dia kan pasti lebih detail masalah mengatur masalah ini. Kalau Indonesia kan masalah cuklaknya baru kemarin Mei itu turun. Ya mungkin akan ada seperti yang saya bilang, akan ada penyempurna lain terkait peraturan mengenai cryptocurrency ini sendiri. Oke, itu tadi terkait peraturan pajak kripto ya Pak. Iya. Kalau misalnya terkait gas fee, itu di gas fee itu kan biaya admin ya, Ya. atau biaya yang dikeluarkan pada saat kita melakukan transaksi apapun gitu dalam cryptocurrency tadi. Nah, di setiap negara itu apa sama atau bagaimana ya Pak untuk gas fee-nya? Kalau secara detail, secara teknis, saya masalah gas fee kurang begitu paham. Tapi kalau secara perpajakan itu kan dinilai dari nilai transaksi. Jadi berapapun nilainya, hasil outputnya itu seperti apa. Lah itulah yang nantinya akan dikenai pajak. Jadi walaupun gas fee-nya berbeda, selama outputnya sama, ya kan, karena kan kalau kita mengacu pada PMK itu kan nilainya transaksi kalau PPh 0,11, kalau PPh 0,1 itu kan tinggal dikalikan dengan outputnya itu tadi. Seperti itu sih. Jadi nggak akan berpengaruh juga dengan gas fee itu sendiri. Oke. Berpengaruhnya nanti adalah sebagai exchangernya, bukan yang punya penjualnya kriptonya, bukan exchangernya, penyedianya. Oke. Udah mulai paham ya, Trivers yang di rumah. Ini kita udah membahas sampai di pertengahan. Nah, ini ada lagi nih Pak yang menarik. Iya. Karena kan ini terkait dengan peraturan pajak kripto ya. Nah, untuk para teman-teman yang di rumah nih yang lagi punya mungkin industri investasi. Nah, sebenarnya tuh manfaat pajak kripto buat pemilik industri investasi itu apa Pak? Kalau manfaat pajak itu sendiri sebenarnya kan dikembalikan lagi ke masyarakat, ke rakyat sebagai sarana dan prasarana di dalam suatu negara. Yang mana itu nanti untuk investasi di negara itu sendiri. Entah investasi dalam hal building, pembangunan jalan atau apa. Jadi dari hasil pajak kripto itu sendiri nanti akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Kepada rakyat. Iya betul. Oke. Untuk rakyat dan kepada rakyat. Iya sih Seperti betul. itu. Karena dapatnya itu juga dari rakyat kan Pak ya. Betul. Oke. Lalu Pak, untuk konsensus Iya. ya yang mungkin akan muncul setelah pajak kripto ini berjalan selama mungkin 6 bulan atau 1 tahun ke depan itu seperti apa? Konsensus itu lebih ke pendapat ya berarti ya. Pendapat setelah adanya pajak kripto ini pasti ya itu tadi. Kalau di Indonesia akan ada penyempurnaan lagi. Kan pasti kan dengan adanya suatu peraturan ini dilaksanakan. Bagaimana? Oh, ternyata peraturan ini terlalu membebani masyarakat atau terlalu membebani pelaku usaha. Akan ada penyempurna peraturan berikutnya lagi. Dan akan trial error lagi berarti nanti setelah Ya, ada penyempurnaan itu. lebih tepatnya sih bukan trial error ya, itu tadi menyempurnakan dari peraturan sebelumnya. Kayak trial error itu kan berarti nggak bisa dipakai nih. Mungkin apa seperti amandemen gitu? Amandemen, kalau amandemen enggak, penyempurna. Jadi tetap seandainya PMK 68 ini ada berapa pasal nih? Anggap aja 20 pasal. Mungkin pasal yang nomor 5 ini nanti akan diubah dengan pasal ini lebih detail lagi, atau Tapi mungkin ditambahi. Atau mungkin ditambahi. Betul. Jadi dari total 20 pasal tuh bisa nanti akan Ada bertambah 22 pasal. Oke. Yang pasal 5 ini sebelumnya cuma poin A, B, jadi C dan D seperti itu. Berarti nanti kedepannya akan terus continue seperti Ya, itu ya? karena kan memang namanya hukum kan kita harus memperbarui dan istilahnya ini kita harus sesuaikan dengan kondisi usaha yang ada juga. Karena kan nggak bisa kita tetap saklek dalam hal ini.
Nah, berbicara soal kondisi usahanya tadi, Iya. di Indonesia kan memang kita punya banyak sekali investor retail. Nah, nanti untuk pemungutan pajaknya sendiri terhadap investor retail apakah berbeda atau sama ya Pak dengan investor korporasi? Kalau retail itu kan lebih kayak kita beli satu lot atau apa, 2 lot. Kalau korporasi itu kan seperti gini, kita beli satu lembar apa saham ini, kita mau beli saham minoritasnya atau saham mayoritasnya dalam satu apa kayak besarannya itulah. Yang membedakan kan itu. Kalau kita berbicara pajak currency di dalam PMK itu sendiri tidak menyebutkan adanya perbedaan antara retail sama korporasi. Yang menyebutkan kan pasal apa nilai tarifnya adalah 0,11 dari nilai transaksi. Di situ tidak menyebutkan mana korporasi retail atau apa. Berarti sama ya? Sama. Sejauh ini. Sejauh ini. Kalau kita lihat peraturannya loh ya. Karena di situ tidak menyebutkan apa-apa. Sama seperti peraturan-peraturan pajak sebelumnya terkait pasal 17 Undang-Undang PPH. Itu juga tidak menyebutkan ini harus apa istilahnya pengusaha kecil, pengusaha besar, pokoknya ada batasannya. Batasannya segini, berarti kamu kena ini, seperti itu. Oh, tapi tetap ada sekatnya ya Pak? Iya, ya? sekatnya. Kalau secara detail gitu sih, enggak sih. Ya itu tadi lah. Cuma Intinya, pembatasan dari pengusaha kecil dan pengusaha besar itu sendiri. Oke, intinya antara investor retail dan investor korporasi tadi itu sejauh ini masih Kalau sama. kita berbicara peraturan itu tadi ya. Iya, di lingkup peraturan yang Ya, baru keluar di ya, bulan Mei 2022. ya, belum ada yang gitu. mengatur masalah itu. Iya, tentunya. oke, I see. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, ini pasti teman-teman pada penasaran nih Pak, perihal mungkin teman-teman yang suka scalper atau trader jangka pendek atau mungkin swing jangka menengah maupun yang long jangka panjang. Nah, apa yang dilakukan sama teman-teman pelaku trader ini tadi dalam bertransaksi itu kira-kira lebih menguntungkan mana? Karena kan kalau misalnya teman-teman kan pasti kepingin trading yang menguntungkan. Ibaratnya misal nih untung besar tapi kena pajak yang paling minim kayak gitu kan Pak ya. Kalau dari kacamata seorang ahli pajak gitu. Saya bilangnya ahli pajak ya karena saya kan nggak tahu apa-apa kan Pak ya. Buta masih perihal pajak. Nah, kalau dari kacamata Bapak nih, kira-kira antara trader jangka pendek, jangka menengah atau panjang tadi tuh lebih menguntungkan yang mana? Kalau dari sisi pajaknya? Kalau berbicara lagi PMK 68 sama aja Mbak. Karena kan saya bilang tadi pertama, hasil output nilai transaksi. Kapanpun mau long, mau short, itu kan nilai transaksinya. Kita jual sekarang berapa, ya itu dikenai pajaknya. Oke, jadi sama aja ya sebenarnya. Sama aja. Kecuali nanti mungkin ada perubahan berapa persennya tadi itu ya. Nah, Atau itu ada kemungkinan berubah nggak sih Pak? kalau itu saya kurang tahu ya Mbak ya, karena pemerintah yang memutuskan. Iya, tapi maksudnya apakah dari dulu udah paten di 0,11% atau selalu berubah-ubah selama ini? Kalau itu mengenai PMK yang tadi, itu kan baru saja muncul terkait pajak currency. Jadi kita juga tidak bisa mengestimasi apa berubah atau tidak, kurang paham kalau masalah itu. Tapi yang penting nggak ada yang lebih menguntungkan ya Pak, karena semuanya akhirnya sama antara scalper, swing maupun long seperti itu ya. Iya, makanya kan saya bilang di pertama poinnya adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis, lah itulah objek pajaknya. Jadi hari ini kita dapat nih kemampuan tambahan ekonomis, kita dapat penghasilan lain-lain dari pajak dari cryptocurrency, yaitu pada saat itu kita dikenai pajak. Konsepnya berarti hampir mirip sama ketika kita punya UMKM juga ya Pak, berarti ya? Seperti apa itu? Maksudnya ketika kita punya usaha misal sudah dikenai pajak gitu kan, kan untuk omset-omset tertentu itu dikenai misal yang grade A, nanti kalau misalnya omsetnya sudah mulai tinggi kenanya yang grade B kayak gitu. Hampir mirip sama situ? Atau memang sama seperti itu sebenarnya konsepnya secara garis besar? Secara garis besar hampir sama. Jadi kayak PPN ya, kita berbicara PPN, itu kan ada saat terutangnya pajak, saat pembayarankah atau saat penyerahankah? Penyerahan itu maksudnya berpindah dari ini aset, ini barang, saya jual ke Mbak, ini sudah berpindah. Ini namanya sudah penyerahan.
ini dulu mana? Dulu pembayaran atau dulu penyerahan? Kenapa kok kita bisa dulu mana? Ya semisal gini, saya jual barang ke Mbak, wes bayaran seminggu lagi. Berarti kan dulu penyerahan dulu. Iya, betul. Lah saat inilah kita terutang PPN. Oke. Jadi tinggal itu aja, kita main di situ. Mana dulu yang nanti dikenai pajak. Oke. Ini udah mulai pencerahannya muncul gitu ya Pak ya. Waduh, dan gak kerasa banget ternyata kita udah habis sesi pertanyaan ini. Ya. Terima kasih Pak Gun Ya, sudah mau sama-sama, datang. Mbak Monica. Pak Deddy Gun. Pak Deddy Gun boleh, Pak Gun boleh. Salah menyebut nama. Terima kasih Pak Deddy Gun udah mau diundang di Iya. Thrift Podcast kali ini, sudah mengedukasi kita terkait pajak kripto, peraturan yang baru keluar di bulan Mei tahun 2022 ini. Iya. Terima kasih banyak. Dan mungkin nanti semisal ada salah kata, saya dalam penyebutan atau apa, saya mohon maaf juga. Namanya juga manusia, Mbak. Betul sekali. Namanya manusia itu pasti kita nggak luput dari yang namanya Ya. salah kata ya Pak ya. Yang penting kan bagaimana cara kita memberikan manfaat kepada orang lain. Betul. Kita nggak punya uang yang kita sumbang dengan pengetahuan, dengan ilmu seperti itulah. Betul sekali. Oke. Jadi, kita juga punya informasi nih terkait perhitungan pajak di Thrift. Jadi, buat teman-teman Thrifers yang akan melakukan buy, akan dikenakan pajak sebesar 0,11%, dan yang akan melakukan sell, kalian akan dikenakan pajak sebesar 0,1%. Jadi, manfaat kalian nonton Thrift Podcast ini banyak banget. Kalian bakal dapat info seputar edukasi pajak kripto yang baru dirilis ya Pak, Mei 2022 kemarin? Iya. Yap. Dan kalian juga dapat info terkait perhitungan pajak di Thrift seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Ya, Gun sudah sama-sama, mau Mbak Monica. diundang. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi, tapi nggak tahu kapan. Dengan topik yang berbeda. Dengan topik yang berbeda tentunya. Jadi teman-teman boleh request banget ya, entah di all sosmednya Thrift, kalian boleh follow Instagram kita juga. Dan mungkin bisa lah, Kak aku mau dong di podcast ya kan, ada di bawah ini ya. Ini barusan dikasih tahu masnya, di bawah ini gitu. Oke, jadi kalian wajib buat follow kita. Terus jangan lupa buat DM kita juga. Mungkin kalian mau pembahasan selanjutnya seputar apa? Pajak kripto lagi nggak masalah. Mungkin mau diedukasi seputar yang lain juga nggak masalah gitu. Jadi sampai ketemu di Thrift Podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.